Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajarannya, yaitu memasuki subtema 2 pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pembelajarannya, maka kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8 dan IPA KD 3.8. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mencoba, siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk disimak. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar A berupa gambar sawah dan pegunungan. Gambar B yaitu kondisi tanah retak-retak. Ya. Dengan melihat dua gambar tersebut, kalian supaya menjawab pertanyaan 1 sampai dengan nomor 5 di buku tulis kalian. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Simaklah bacaan berikut ini, yaitu siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air.
Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Ya, itulah tadi bacaan mengenai siklus air tanah. Ya, setelah kalian mendengarkan bacaan siklus air tanah, silakan kalian buat diagram tentang siklus air tanah dari peristiwa 1 sampai peristiwa 3. Selanjutnya kalian tulis proses terjadinya air tanah. Yang kedua, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Dan yang ketiga, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Ya, silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebab faktor alam yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat bersifat menyerap air. Di dalam batu bata terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui air. Jika sebuah batu bata direndam dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air hingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Selanjutnya, jika batu bata basah ini diletakkan di atas batu bata kering, air jadi batu bata basah ini akan terserap oleh batu bata kering di bawahnya. Dan yang terakhir, kalian supaya memberikan contoh kegiatan yang dilakukan keluargamu untuk menjamin ketersediaan air tanah. Silakan kalian berikan contohnya. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua.
Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.